Kita akan belajar mengenai arti penebusan dari mana. Arti penebusan dari mana. Saya cek terakhir kali kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang dua loh batu, gitu ya, dua loh batu. Jadi saya pikir kita coba lihat eh, mengenai mana, ya, mengenai mana ini. Kenapa? Karena di dalam tabut perjanjian, selain dua loh batu, ada juga buli-buli emas mana, berisi mana. Jadi eh, supaya nggak terputus, saya sambung dulu. Kita lihat tentang mana ini. Bilangan 11 ayatnya yang ke-8. Bilangan 11 ayatnya yang ke-8. Kita akan lihat. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumbang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Baik, ketika kita bicara mengenai hal ini, ya, tadi saya sudah katakan ada tiga benda dalam tabut perjanjian. Ibrani 9 ayat 3 sampai 4 dikatakan ada dua loh batu, ada tongkat Harun yang bertunas, kemudian ada buli-buli berisi mana. Kalau kita lihat mengenai mana ini, diberikan kepada orang Israel sepanjang perjalanan mereka dari Mesir sampai Kanaan. Jadi di padang gurun. Kalau kita lihat tanggalnya, mana itu turun pada tanggal 16 bulan 2 tahun 1446. Ini satu hari setelah mereka tiba di padang gurun Sin. Mana terus turun sampai tanggal 15 bulan 1 tahun 1406 sebelum Masehi. Ini setelah merayakan Paskah. Bilangan 16 ayat 13, kemudian Yosua 5 ayat 10 sampai 12. Maka mana itu turun selama 39 tahun 11 bulan. 39 tahun 11 bulan. Kita bisa bayangkan ini. Selama 39 tahun, ibu-ibu ada yang umur 39 tahun. Makanan ini gratis terus, nggak perlu bayar. Ini satu hal yang mengagumkan kan? Satu hal yang mengagumkan. Karena kalau kita kalikan semuanya, ini biayanya besar sekali hanya untuk makan aja. Tetapi Tuhan bertanggung jawab memberikan mana kepada orang Israel. Allah memberikan mana. Nah, mari kita lihat. Em, Mana ini dibicarakan juga oleh Yesus Kristus. Dan Yesus sendiri berbicara di Yohanes pasal 6. Di Yohanes pasal 6 ayat 49 sampai 51, Yesus bicara tentang mana ini dan menunjuk kepada dirinya sendiri, bahwa mana menunjuk kepada dirinya sendiri. Aku adalah roti hidup katanya. Ya, jadi coba kita lihat yang pertama, mana menggambarkan Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 49 sampai 51. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kita bisa lihat bahwa Yesus, ya Yesus, dia adalah roti hidup yang turun dari sorga katanya. Ini mengingatkan kita kepada Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu menjelma menjadi manusia. Inilah Yesus Kristus. Wahyu 2 ayat 17, Wahyu 2 ayat 17 bicara tentang mana yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi. Maka tentang mana ini tidak hanya dibicarakan di perjanjian lama, tidak hanya dibicarakan oleh Yesus di perjanjian baru, tetapi juga di akhir zaman masih bicara tentang mana, mana yang tersembunyi. Ini tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, pada kalau kita lihat di zaman
Musa dulu 40 tahun di padang gurun, mereka hanya bergantung kepada mana ini, mana dari Tuhan. Jika Allah tidak menurunkan mana, mereka tidak akan bisa selamat, tidak akan bisa bertahan, nggak akan bisa. Nah, jika kita tarik itu di dalam perjanjian baru, Yesus bilang bahwa apa? Dialah roti hidup yang turun dari sorga. Dia membandingkannya dengan mana yang turun dari sorga. Roti yang turun dari sorga. Dan dikatakan apa? Yohanes 6 ayat 50. Barang siapa makan daripadanya, dari Yesus, ia tidak akan mati katanya. Jikalau seorang makan dari roti ini, jika makan Yesus, akan hidup selama-lamanya. Ya, ini luar biasa. Maka tanpa Yesus, tanpa Yesus tidak akan bisa bertahan dalam menjalani kehidupan di bumi ini. Makanya gereja, gereja mula-mula sampai ke gereja kita di hari ini, firman atau Yesus Kristus itu harus ada. Tanpa Yesus kita tidak akan bisa bertahan. Tidak akan bisa bertahan. Kita akan tersesat. Maka jangan kita meninggalkan Yesus. Jangan kita pernah meninggalkan firman. Referensinya Kisah 7 ayat 38. Kisah 7 ayat 38. Kemudian apa arti penebusan dari rasa mana? Jadi kita lihat mengenai rasa mana. Dikatakan bahwa mana itu terasa seperti kue madu. Terjemahan lainnya itu wafer yang rasa madu, rasa madu. Keluaran 16 ayat 31. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Nah, eh, di dalam Alkitab, kalau kita lihat, ini kan kita lihat arti penebusannya apa gitu ya. Ya, kalau di zaman Musa, nah itu dimakan, secara fisik itu dimakan, digoreng, dibakar, ditumbuk, dimakan langsung juga bisa. Itu adalah makanan. Tetapi arti penebusannya dari sudut pandang sejarah penebusan dikatakan bahwa rasanya itu rasa madu. Dan madu di dalam Alkitab seringkali berbicara tentang firman Allah. Mazmur 19 ayat 10 sampai 11, Wahyu 10 ayat 10. Nah, ketika bicara mengenai firman, dikatakan bahwa firman itu perlu kita makan. Firman itu perlu kita makan. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Kata aku menikmati di sini dalam bahasa Ibrani menunjuk kepada aku makan katanya. Aku makan. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Ya, jadi Wahyu 10 ayat 10 ini bicara tentang Rasul Yohanes disuruh makan kitab kecil yang sudah terbuka. Gulungan kitab kecil yang sudah terbuka. Dikatakan bahwa kamu makan itu Yohanes, nanti di mulutmu itu akan terasa manis seperti madu. Nah, makanya kita baca ayat itu, madu menunjuk kepada firman Allah. Hari ini eh, kalau kita membaca firman, merenungkannya, ya semoga ada sukacita dalam hati kita, gitu ya. Ada sukacita dalam hati kita. Kenapa? Karena Yeremia dikatakan firman itu ketika bertemu dengan Nabi Yeremia, wah, Yeremia makan, Yeremia menikmati, itu menjadi kegirangan, menjadi kesukaan hatinya katanya. Ini luar biasa. Pendeta Abraham Park selalu bilang, wah saya makan firman dan saya kenyang. Makan firman dan saya kenyang. Ini luar biasa. Jadi betapa kita harus memiliki hati yang seperti yang dikatakan oleh firman ini ya. Yeremia 15 ayat 16. Kemudian, selain rasa madu, dikatakan bahwa rasanya itu seperti rasa panganan yang digoreng. Panganan yang digoreng. Jadi ada minyak. Ibu-ibu taruh air fryer ya. Air fryer. Istri saya pakai air fryer. Dibandingkan dengan goreng langsung pakai minyak. Waduh, bedanya minta ampun. Lebih enak digoreng. Bener ya?
Tapi saya minta digoreng, dia tidak setuju. Ya sudahlah. Nah, bilangan 11 ayat 7 sampai 8 dikatakan, mana itu seperti ketumbar, kelihatan seperti damar berdola. Nah, di ayat 8 bagian B dikatakan, mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Jadi ada minyak, ya, ada minyak. Kalau kita lihat minyak di dalam Alkitab, dari sudut pandang sejarah perubusan, minyak menunjuk kepada Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Kisah 10 ayat 38 dan Lukas 4 ayat 18. Kemudian ketika dikatakan mengenai minyak ini menunjuk kepada firman Allah yang penuh kuasa Roh Kudus. Firman Allah penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa? Artinya ketika orang menerima firman, dia pun menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa kenapa? Firman Allah itu penuh dengan Roh Kudus. Karena diilhamkan oleh Roh Kudus. Diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi em, ketika dikatakan firman itu diilhamkan, ya, diilhamkan oleh Allah, artinya dengan dengan kita memiliki Roh Kudus, ya, memiliki Roh Kudus. Jadi kita memiliki Roh Kudus dalam kita, kita menerima firman, maka kita bisa mengetahui segala hal. Kita bisa mengajar segala hal dan kita pun dipimpin kepada kebenaran. Dipimpin kepada kebenaran. 2 Timotius tadi ya, 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, makanya sangat perlu bagi kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita bisa mengetahui segala hal yang tersembunyi dalam diri Allah, gitu ya. Kemudian firman itu pada akhirnya bisa mengajar kita tentang segala hal dan firman itu bisa memimpin kita kepada kebenaran. Referensinya 1 Yohanes 2 ayat 20, ayat 27, Yohanes 1 ayat 14, ayat 26, kemudian pasal 16 ayat 13. Makanya Pendeta Abraham Park, dia di atas gunung, di Gunung Jiri, di tahun 60-an itu, di Gunung Jiri, dia berdoa. Ya, berdoa puasa, kemudian dia tinggal di atas gunung itu 3 tahun, 6 bulan, dan 7 hari. Benar-benar mengharapkan kasih karunia Allah saja. Dan pada waktu terang dia baca baca firman Tuhan, baca Alkitab. Ketika malam dia berdoa, ya, berdoa, dia istirahat. Seperti itu. Kemudian dia apa? Tulis. Dia tulis naskah buku seri sejarah penembusan yang ibu-ibu sudah terima. Jadi ini bukanlah buku-buku yang ada di rumah kita. Itu bukanlah baru ditulis di tahun 2007, bukan. Tetapi ini sudah ditulis dari dulu, gitu ya. Nah, makanya eh, dengan Roh Kudus yang bekerja itu bisa membuat Pendeta Abraham Park itu bisa mengetahui, ya, segala hal, pada akhirnya mengajarnya tentang segala hal dan memimpinnya ke dalam kebenaran. Hal ini pun harus menjadi bagian kita. Nah, kemudian ada cara memakannya katanya. Ada cara memakannya. Cara memakannya. Bilangan 11 ayat 8 dikatakan menggiling, ya, menggiling, kemudian menumbuk dalam lumpang, setelah itu memasak dalam periuk, ya, masak dalam periuk. Nah, coba kita lihat 3 cara makan mana ini. Yang pertama, menggiling dengan batu kilangan. Artinya apa? Menghancurkan menjadi bubuk, menjadi bubuk. Jadi dia sebenarnya itu ada bentuknya, tetapi digiling sampai hancur. Artinya apa? Bentuk awalnya itu sudah tidak ada. Bentuk awalnya sudah tidak ada. Ini menunjuk kepada hal mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Filipi 2, Filipi 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini Yesus Kristus. Yesus, dia adalah Allah. Tetapi dia apa? Dia mengosongkan dirinya menjadi hamba. Sama seperti kita. Menjadi sama seperti kita. Makanya kita pun harus mengosongkan diri. Keras kepala, keserakahan, itu harus dijauhkan. Dan mengejar damai. Damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Referensinya Filipi 2 ayat 9, Yohanes 1 ayat 14. Jadi ketika dikatakan bahwa mana itu digiling, ya, digiling dengan kilangan, dengan batu kilangan, artinya mengosongkan diri. Yesus mengosongkan dirinya. Ya, firman menjelma menjadi manusia. Demikian kita juga harus mengosongkan diri kita. Jika kita tidak mengosongkan diri kita, masih mengedepankan diri kita, manusia lama, maka artinya kita belum menerima firman dan kita belum percaya dengan kesungguhan. Yang kedua, menumbuknya dalam lumpang. Menumbuknya dalam lumpang. Ini artinya ditumbuk-tumbuk, dipukul-pukul. Kalau kita lihat, kan Yesus adalah mana yang turun dari sorga. Bagaimana? Apa yang terjadi dengan mana itu? Bagaimana? Apa yang terjadi dengan Yesus itu? Yesus untuk menyelamatkan manusia, dia dipukul, dia dipukul, dia dicambuk, dia terluka. Tidak ada bagian di pada Yesus, pada tubuh Yesus yang tidak ada lukanya. Semuanya luka. Nubuat di Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita menjadi sembuh. Jadi Yesus Kristus, dia adalah Allah, Raja segala raja. Tetapi padanya dikenakan mahkota duri, tangan kakinya dipaku, seluruh tubuhnya terluka. Ya. Jadi ketika hari ini kita ada penderitaan karena Yesus, hari ini kita ada penderitaan karena iman kepada Yesus Kristus. Kita menderita karena kita berusaha untuk hidup benar, menjadi orang yang benar, melakukan kebenaran. Kita menderita karena hal itu, karena Yesus, karena firman, karena Kristen, karena kita berusaha untuk hidup benar, karena perbuatan kebenaran kita menderita. Berarti apa? Kita sudah di dalam gelombang yang sama dengan Yesus. Ya, gelombang yang sama. Kenapa? Kisah 14 ayat 22 dikatakan apa? Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Berapa banyak katanya? Sedikit atau banyak? Banyak sengsara. Gitu ya. Kata sengsara, klipsis, bahasa Yunani ya, klipsis, penganiayaan, penderitaan, kesulitan, tekanan sampai merasa dipenjarakan, tidak ada jalan keluar, kesengsaraan sampai merasa tidak ada jalan keluar. Hal-hal yang seperti ini. Inilah sengsara. Ketika kita mengalami ini, maka kita harus pikir, harus ingat lagi bahwa oh ya, ini harus saya alami untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Um, Referensinya Yohanes Yohanes 15 ayat 20. Yohanes 15 ayat 20. Ya, penderitaan kita pun tentu tidak melebihi apa yang Yesus alami kan. Ya, makanya ada lagu juga ya, dikatakan bahwa penderitaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Ya. Oke, yang ketiga dikatakan memasaknya dalam periuk. Memasaknya dalam periuk. Ini menunjuk kepada mati sepenuhnya. Mati sepenuhnya. Ya. Yesus Kristus, mana dari sorga, roti dari sorga. Ini dia apa? Dia mati dan bangkit. Mati dan bangkit.
1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi bayangkan kalau misalnya kita lagi bikin bubur, itu dari beras, betul ya, dari beras yang ada bentuknya, bentuk aslinya, terus kita rebus, ya kan, menjadi bubur sampai apa? Sampai sudah cair, sampai udah nggak ada bentuk dasarnya, betul ya? Nah, Yesus Kristus dia mati, tetapi dia juga bangkit. Ya, dia bangkit. Itu sebabnya dikatakan bahwa kita perlu mengikuti jejak Yesus. Mengikuti jejak Yesus artinya apa? Kita perlu mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus. Mengikuti jejak Kristus. Yang pertama, manusia lama itu mati sepenuhnya dipaku di salib. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ini ya, firman mengingatkan kita mengenai hal mati, ya, mati, manusia lamanya mati, ya. Referensinya Galatia 5 ayat 4. Galatia 5 ayat 4. Jadi ya memang manusia gitu ya, kadang sudah mati tetapi hidup lagi manusia lamanya, sudah dimatiin lagi muncul lagi manusia lamanya, ya. Itulah manusia, kelemahan kita gitu ya. Tetapi kita perlu perlu maju dan maju dan maju, berusaha dan berusaha lagi, bertobat di hadapan Tuhan dan memohonkan kekuatan untuk bisa menang. Kemudian yang kedua, mengikuti jejak Yesus. Tadi kan manusia lama harus mati sepenuhnya di atas kayu salib. Yang kedua, ini kematian Yesus harus diingat oleh tubuh kita. Harus diingat oleh tubuh kita. 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 11. Dibilang apa? Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Nah, jadi em, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk apa? Setiap saat, ya, setiap saat kita harus ingat bahwa kematian Yesus itu ada di dalam kita. Kematian Yesus itu ada dalam kita. Ya. Maksudnya apa? Sudah mati. Sudah mati. Oh, karena Yesus mati untuk saya. Dan Yesus juga bangkit, maka saya juga ada hidup. Artinya apa? Hidup yang baru di dalam Tuhan. Hidup yang baru di dalam Tuhan. Maka dengan demikian Kristus akan selalu tampak di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi em, hari ini pun kita sementara belajar mengenai em, arti penebusan dari mana, arti penebusan dari mana. Ini mengajarkan kita bahwa oh ya, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang benar-benar perlu untuk menerima Yesus sebagai roti dari sorga, mana yang turun dari sorga. Di zaman dulu, kalau kita lihat, mana itu adalah bahasa Ibrani. Artinya, apa ini? Mana artinya apa? Apa ini? Ini suatu pertanyaan. Jadi ketika ketika mana itu turun, orang Israel lihat dan lihat apa? Apa ini? Mereka bilang apa? Mana? Jadi mereka lagi tanya. Nah, ketika Yesus datang, mereka lagi tanya juga, siapa ini? Siapa Yesus itu? Nah, dikatakan ada mana yang tersembunyi di hari akhir. Kita harus apa? Kita harus mengenal mana itu. Ya, mengenal mana itu dengan baik. Makanya kenapa kita perlu mempelajari arti penebusan dari mana. Kita bisa mengenal dan kita bisa mengikuti jejak Kristus. Pada akhirnya hidup Yesus akan tampak lewat kehidupan kita hari demi hari. Kita dan juga keluarga kita. Saya berdoa Tuhan Yesus senantiasa
tampak dalam kehidupan kita setiap hari. Amin.